Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Natasha Syalahi, bersama dengan Puri Fortuna, Dita Evaneli, Dian Anggraini, dan juga Debbie Anggraini. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi dengan judul Peer-to-Peer atau P2P Lending di era digital saat ini. Melalui presentasi ini, kami akan membahas mulai dari pengenalan konsep P2P Lending, mekanismenya, manfaat dan permasalahan yang muncul, hingga kaitannya dengan vintage serta dampak dan studi kasusnya di Indonesia. Peer-to-peer lending atau P2P lending adalah layanan keuangan berbasis teknologi yang mempertemukan langsung antara pemberi pinjaman atau lender dan penerima pinjaman atau borrower lewat platform digital. Sederhananya, layanan ini membantu masyarakat atau pelaku UMKM yang butuh modal usaha tapi kesulitan mendapatkan pinjaman dari bank. Melalui sistem ini, proses pinjam-meminjam bisa dilakukan secara online sehingga dapat lebih cepat, praktis, dan juga transparan. Di Indonesia, layanan ini secara resmi dikenal dengan istilah Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi atau disingkat dengan LPBBTI. Kehadiran LPBBTI menandai perkembangan besar dalam sektor finansial teknologi atau vintage di tanah air, serta turut juga mendorong inklusi keuangan karena memperluas akses layanan finansial hingga ke masyarakat yang sebelumnya belum terlayani oleh perbankan. Agar kegiatan ini berjalan dengan aman dan tertib, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK telah menetapkan dasar hukum yang jelas melalui Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi yang kemudian diperbarui menjadi POJK Nomor 10/POJK.05/2022 agar tetap relevan dengan kebutuhan dan dinamika industri keuangan digital. Aturan ini mengatur tentang cara kerja platform, keamanan data pengguna, dan kewajiban penyelenggara untuk menjaga transparansi serta kepercayaan pengguna. Dengan adanya pengawasan dari OJK, masyarakat tidak perlu khawatir dalam menggunakan layanan P2P Lending yang sudah terdaftar di OJK. Keamanan dan keabsahan kegiatan tersebut telah dijamin secara hukum, sehingga baik lender maupun borrower dapat melakukan kegiatan pinjam-meminjam secara lebih percaya, aman, dan bertanggung jawab. Jenis-jenis P2P lending terdapat dua jenis utama P2P lending, yaitu 1. P2P produktif, yaitu pendanaan yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan seperti modal usaha, ekspansi bisnis atau investasi UMKM, contohnya Amarta, Akseleran, dan Modalku. Yang kedua, P2P konsumtif, yaitu pinjaman untuk kebutuhan pribadi seperti dana cepat, pendidikan, kesehatan, atau pembelian barang elektronik, contohnya Kredit Pintar, Indodana, Fintech, dan Dana Cepat. Sampai dengan tanggal 31 Agustus 2025, terdapat 96 perusahaan P2P Lending yang telah memiliki izin resmi dari OJK. Beberapa di antaranya PT Amarta Mikro Fintech, PT Akseleran Keuangan Inklusi Indonesia, PT Mitra Usaha Indonesia Group, PT Kredit Pintar Indonesia, PT Dana Teknologi, dan PT Pintar Inovasi Digital. Mekanisme P2P Lending melibatkan 3 pihak utama, yaitu pertama, peminjam yang membutuhkan dana, kedua, platform P2P Lending sebagai penghubung, dan yang terakhir, 3, pemberi pinjaman atau investor yang menyediakan dana. Platform akan menilai kelayakan peminjam, menghubungkan kedua pihak, dan mengelola transaksi agar aman dan transparan. Selanjutnya, manfaat peer-to-peer lending. Yang pertama, manfaat penerima dana, yaitu orang atau pelaku usaha yang membutuhkan modal. Akses keuangan lebih luas, proses cepat dan mudah, suku bunga fleksibel, serta meningkatkan produktivitas usaha kecil. Yang kedua, manfaat bagi pemberi dana, yaitu individu atau institusi yang menyalurkan uangnya melalui platform peer-to-peer. Potensi imbal hasil tinggi, diversifikasi investasi, dan transparansi risiko dan performa pinjaman. Selain manfaat bagi individu,
Peer-to-peer lending juga berdampak besar pada perekonomian nasional, di mana dapat meningkatkan inklusi keuangan nasional, menumbuhkan ekosistem ekonomi digital, dan meningkatkan sirkulasi uang di sektor produktif. Jadi, peer-to-peer lending tidak hanya memberikan manfaat bagi peminjam dan investor, tetapi juga berperan penting dalam memperkuat ekonomi nasional melalui inklusi keuangan dan digitalisasi. Walaupun peer-to-peer lending punya banyak manfaat, sistem ini juga memiliki beberapa tantangan dan risiko yang perlu diperhatikan, baik oleh peminjam, investor, maupun regulator. Yang pertama, risiko gagal bayar atau kredit macet. Risiko utama di peer-to-peer lending adalah peminjam tidak mampu mengembalikan pinjaman tepat waktu karena tidak ada jaminan seperti di bank, sehingga investor bisa kehilangan sebagian atau seluruh dana yang dipinjamkan. Yang kedua, penagihan tidak etis. Beberapa platform atau pihak ketiga melakukan penagihan dengan cara kasar seperti intimidasi, ancaman, atau menyebarkan data pribadi. Yang ketiga, platform ilegal. Jadi banyak muncul platform peer-to-peer lending yang tidak terdaftar di OJK, sehingga platform ilegal ini seringkali tidak transparan dan mengenakan bunga tinggi dan tidak memiliki mekanisme perlindungan konsumen. Yang keempat, perlindungan konsumen, dan yang kelima, aspek keamanan data. Jadi karena prosesnya digital, data pribadi pengguna rawan disalahgunakan atau diretas. Jadi platform ini wajib memiliki sistem keamanan cyber yang kuat dan mematuhi aturan perlindungan data pribadi. Jadi, meskipun peer-to-peer lending membawa banyak peluang, kita juga perlu memahami berbagai resikonya agar bisa memanfaatkan layanan ini secara bijak dan aman. Kaitan peer-to-peer lending dengan fintech. Fintech adalah gabungan kata dari finansial dan teknologi. Peer-to-peer lending sepenuhnya mengandalkan teknologi digital untuk menjalankan fungsi utamanya, yaitu otomasi proses, inovasi kredit scoring, efisiensi biaya. Peer-to-peer lending merupakan subsektor fintech di bidang digital lending. Hubungan peer-to-peer lending dan fintech adalah, yang pertama, fintech menyediakan infrastruktur digital seperti AI, blockchain, cloud, atau big data. Kedua, peer-to-peer lending menjadi implementasi nyata fintech di sektor pembiayaan. Yang terakhir, dengan fintech, proses analisis risiko, verifikasi data, dan distribusi dana menjadi efisien, akurat, dan aman. Dampak peer-to-peer lending dengan fintech yaitu ada dampak positif. Yang pertama, meningkatkan inklusi keuangan. Yang kedua, mendorong inovasi finansial. Yang ketiga, meningkatkan persaingan sehat. Yang keempat, meningkatkan transparansi. Kelima, kontribusi terhadap PDB atau produk domestik bruto. Sedangkan dampak negatifnya seperti 1. Potensi disrupsi terhadap lembaga keuangan konvensional. Yang kedua, resiko finansial dan reputasi jika platform tidak dikelola prudent. Dan yang terakhir, ketimpangan regulasi internasional. Studi kasus peer-to-peer lending. Amarta menargetkan ibu-ibu pelaku UMKM sebagai penerima utama pinjaman karena dianggap lebih disiplin dan produktif dalam mengelola dana. Perusahaan juga berhasil meraih pendanaan 2 triliun rupiah dari SCB. Dampak positif, meningkatkan inklusi keuangan, pemberdayaan ekonomi perempuan, dan kepercayaan terhadap industri peer-to-peer lending. OJK mencabut izin 4 penyelenggara peer-to-peer lending, termasuk Tanifan dan Investri, karena pelanggaran administratif dan ketidakpatuhan regulasi. Dampak negatif, menurunkan kepercayaan publik sementara, namun memperkuat pengawasan dan mendorong industri fintech menjadi lebih sehat dan patuh aturan. Kesimpulan, peer-to-peer lending merupakan inovasi keuangan digital yang mempertemukan pemberi dan penerima dana secara langsung melalui platform berbasis teknologi informasi. Sebagai bagian dari perkembangan fintech, sistem ini telah berperan besar dalam meningkatkan inklusi keuangan, memperluas akses modal bagi UMKM, serta mendorong pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Namun, di balik peluang besar tersebut, terdapat tantangan signifikan seperti resiko gagal bayar, penyalahgunaan data, platform ilegal, dan ketidakpatuhan terhadap regulasi OJK.
Kasus positif seperti Amarta menunjukkan keberhasilan fintech yang bertugas pada dampak sosial, sedangkan kasus negatif seperti pencabutan izin Tanifan dan Investri menegaskan pentingnya tata kelola dan pengawasan yang kuat. Secara keseluruhan, peer-to-peer lending menggambarkan dinamika industri keuangan digital Indonesia yang sedang menuju kematangan, di mana inovasi, regulasi, dan kepercayaan publik harus berjalan seimbang. Saran bagi regulator seperti OJK dan pemerintah, perlu memperkuat pengawasan, perlindungan data pribadi, dan penegakan hukum terhadap platform ilegal agar ekosistem fintech tetap sehat dan aman. Bagi penyelenggara peer-to-peer lending, tingkatkan transparansi, tata kelola perusahaan, dan sistem manajemen risiko, serta terapkan prinsip responsible lending untuk menjaga kepercayaan pengguna. Bagi masyarakat dan investor, harus meningkatkan literasi keuangan digital, memilih platform berizin OJK, dan memahami risiko sebelum melakukan pendanaan atau pinjaman. Demikian pemaparan kelompok 6 mengenai peer-to-peer lending. Terima kasih atas waktu dan perhatian yang telah diberikan.